siang Bina, selamat siang teman-teman semua. Pada hari ini kami dari kelompok 2 akan mensimulasikan bagaimana sebuah CV atau Komaniter Fenoskap itu terbentuk dimulai dari perjanjian hingga terbitnya Berita Negara Republik Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan kami, saya Rayati Yusuf sebagai narator. Saya Adit Ahmad Maik sebagai pegawai yang mengarahkan OSS. Saya Malina Nisa Sabila sebagai pegawai pajak. Saya Kimkin Aulia nomor absen 17 sebagai notaris. Saya Alfamida Julita nomor absen 13 sebagai staf notaris perjanjian. Saya Niwi Jinti Engel absen 15 sebagai sekutu pasif. Saya Fatima Lima absen 16 sebagai pegawai kelurahan. Saya Inka Saktina, presensi 29 sebagai sekutu aktif. Yuk. Dan selanjutnya akan saya jelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu CV. Jadi CV itu adalah kependekan daripada Komaniter Fenoskap atau bentuk badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih yang terdiri atas sekutu aktif dan juga sekutu pasif. Sekutu aktif itu bertanggung jawab penuh terhadap jalannya sebuah perusahaan dan juga kewajiban hukum, sementara sekutu pasif hanya bertindak sebagai penanam modal dan tidak terlibat langsung dalam kegiatan operasional. Ini adalah dasar hukum pendirian CV. Jadi dasar hukum pendirian CV itu tertuang dalam 3. Yang pertama, 1 KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, di mana KUHD itu akan menjadi dasar utama dalam pengaturan persekutuan komaniter atau CV di Indonesia. Nah, pasal 19, 20 dan juga 21 KUHD mengatur mengenai permodalan CV, ketentuan permodalan serta peran sekutu komplementer dan juga komaniter. Yang kedua ada Permen Kumham. Di sini peraturan ini itu mengatur mengenai tata cara pendaftaran persekutuan komaniter, firma dan juga persekutuan perdata. Meskipun tidak secara khusus membahas mengenai CV, namun peraturan ini menjadi pedoman penting dalam proses pendaftaran dan juga pengesahan CV sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Yang ketiga, ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHPER, di mana menjadi dasar hukum pendirian CV, khususnya terkait pembubaran sebagaimana telah diatur dalam pasal 1647 dan juga 1649, serta pewarisan sekutu sebagaimana telah diatur dalam pasal 1651 yang memberikan kepastian hukum atas kelangsungan dan pengalihan kepemilikan CV. Syarat-syarat mendirikan CV. Tahap pertama, perjanjian antar sekutu. Jadi sekutu aktif dan juga sekutu pasif telah membahas rencana pendirian Komaniter Fenoskap atau CV sebelumnya. Dalam pertemuan tersebut, mereka telah sepakat mengenai kerjasama yang akan dijalankan, termasuk pembagian peran, tanggung jawab serta modal yang akan disetorkan. Pagi Bintang. Jadi di sini Ibu saya sudah membawakan surat perjanjian yang telah kita bahas kemarin itu. Jadi sebelum kita mengajukan ke notaris atau pendirian, mungkin kita bisa cek terlebih dahulu untuk isi surat perjanjiannya. Saya cek kembali itu. Baik, di sini saya sebagai sekutu aktif dan Bu Hening sebagai sekutu pasif. Lalu untuk data terkait CV-nya sendiri, untuk nama CV-nya CV Mandiri Sejahtera. Kemudian untuk alamatnya nanti di Jalan Prof. Sudarto Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah. Yang bergerak di bidang tekstil, meliputi produksi, pengolahan dan perdagangan tekstil serta jasa konveksi. Untuk jangka waktunya sendiri nanti akan berlaku sejak ditandatangan hingga CV dibesarkan. Lalu untuk modalnya sebesar 100 juta rupiah. Untuk kontribusinya sendiri, saya selaku sekutu aktif akan menyediakan tanah untuk lokasi usaha serta tenaga dan pengelolaan operasional. Sedangkan untuk Kuning selaku sekutu pasif akan menyertakan modal tunai sebesar 100 juta rupiah. Lalu untuk pembagian keuntungan, bagi sekutu aktif akan memperoleh keuntungan sebesar 60% dan sekutu pasif akan memperoleh 40%.
Apakah Buni keberatan? Tidak Ibu, karena saya hanya sebagai investor dan Ibu sebagai operasional akuntan. Kemudian untuk pembagian kerugian, jadi sebelumnya kita sudah setuju bahwa jika perusahaan mengalami kerugian, maka saya selaku sekutu aktif akan bertanggung jawab dalam menanggung seluruh kewajiban dan utang perusahaan dengan harta pribadi. Dan untuk sekutu pasif hanya menanggung kerugian sebatas jumlah modal yang telah disetorkan. Untuk tanggung jawab sendiri, saya selaku sekutu aktif bertanggung jawab penuh atas pengelolaan dan operasional Cv Mandiri Sejahtera, serta memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan usaha dan pelaksanaan kegiatan perusahaan sehari-hari. Lalu untuk sekutu pasif bertanggung jawab atas penyertaan modal dan tidak terlibat langsung dalam kegiatan operasional, namun berhak memperoleh laporan keuangan dan perkembangan usaha secara berkala dari sekutu aktif. Baik, untuk seluruh isi perjanjian saya sudah setuju. Apakah bisa disepakati? Berarti kita sudah sepakat ya Ibu. Ya, semoga CV nanti kita lancar Ibu. Jadi langsung aja kita untuk menuju ke notaris untuk mengajukan akta pendirian. Permohonan akta pendirian CV di kantor notaris. Jadi setelah adanya kesepakatan antara sekutu aktif dan juga sekutu pasif, maka keduanya mendatangi kantor notaris untuk mengajukan permohonan akta pendirian CV. Dalam proses ini, mereka wajib membawa beberapa dokumen persyaratan, antara lain fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi PBB, NPWP pribadi, pas foto 3x4, dan juga surat perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Silakan duduk Bu. Terima kasih Ibu. Selamat pagi Ibu. Dengan saya notaris Kinkin, ada yang bisa saya bantu? Jadi begini Bu, sebelumnya kami berdua sudah sepakat untuk mendirikan CV yang bergerak di bidang tekstil, dan untuk nama CV-nya sendiri yaitu CV Mandiri Sejahtera. Jadi kami memohon bantuan Bu Kinkin selaku notaris terkait pembuatan akta pendirian CV Mandiri Sejahtera ini. Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Saya Ibu dan ini Ibu ya. Terima kasih Bu Inka dan Bu Nini sudah mempercayakan kepada kami untuk pembuatan akta pendirian CV Mandiri Sejahtera. Untuk sebelumnya sudah membawa syarat untuk pembuatan akta pendirian CV ini. Sudah Ibu, sudah di mapping. Saya cek lebih dahulu ya Ibu ya. Ini untuk surat perjanjiannya Ibu ya. Kemudian ini data dari Ibu Inka, ada pas foto, NPWP pribadi, fotokopi KTP, fotokopi PBB, kemudian dan fotokopi kartu keluarga sesuai yang Ibu Inka. Kemudian ini dari Bu Hening ya Bu ya, ada fotokopi KK, KTP, PBB ya. Sudah. Kemudian untuk surat perjanjiannya ini apakah sudah disepakati kedua belah pihak? Sudah Ibu. Sudah. Saya cross check sebentar ya Ibu ya. Untuk nama Bu Inka Setina ini sebagai pihak pertama atau sekutu aktif betul? Baik. Kemudian Bu Hening sebagai pihak kedua atau sekutu pasif betul ya Bu ya? Betul. Ya. Untuk data CV yang akan didirikan itu CV Mandiri Sejahtera, betul, yang berlokasi di Jalan Profesor Sudarto, Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah ya Bu ya. Kemudian CV Mandiri Sejahtera ini bergerak di bidang tekstil ya Bu. Untuk modal dasarnya sebesar 100 juta rupiah. Baik. Untuk pembagian keuntungannya, sekutu aktif nantinya akan memperoleh sebesar 60%. Kemudian nanti sekutu pasif akan memperoleh sebesar 40%. Baik, karena sudah disepakati untuk surat perjanjiannya, silakan untuk ditandatangani Bu Inka dan Bu Nini. Baik Bu. Iya. Kuatnya ya Bu. Iya. Terima kasih Bu Inka dan Bu Nini sudah menandatangani surat perjanjiannya. Jadi surat perjanjian sudah sah. Kemudian setelah ini akan saya buatkan akta pendirian CV Mandiri Sejahtera ya. Kurang lebih membutuhkan waktu 2 hari kerja Ibu. Nanti saya kabarin lagi, ada nama yang saya hubungi. Ada Ibu. Oh ya, sebentar Ibu ya.
Oke, nanti langsung dihubungi sini ya, Bu? Iya. Oke, terima kasih, Iya, Bu. saya hubungi langsung aja. Oke. Terima kasih, Bu. Ya. 2 hari kemudian. Selamat pagi, Bu. Duduk, Ibu. Dan Bu ini ya, ya Bu ini surat perjanjian, akta pendiriannya ya Bu. Akta pendirian dari CV Mandiri Sejahtera sudah, ini sudah jadi. Saya bacakan untuk mengetahuinya ya Bu ya. Ini akta pendirian Persekutuan Humaniter dari CV Mandiri Sejahtera dengan nomor AHU-00396333-AH titik 01.14 tahun 2025. Kemudian yang pertama nyonya Inka Septina Devi Budianto. Kemudian yang kedua ada nyonya Hening Wijayanti Eno. Para penghadap yang saya notaris kenal menerangkan bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu persekutuan komanditer. Berdasarkan akta pendirian ini yang memuat anggaran dasar dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian persekutuan komanditer sebagai berikut. Untuk nama dan tempat kedudukan, persekutuan komanditer ini bernama CV Mandiri Sejahtera, berkedudukan di Jalan Profesor Sudarto, Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah. Kemudian untuk jangka waktunya, persekutuan komanditer ini didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas, terhitung sejak tanggal akta pendirian ini ditandatangani dan dapat dibubarkan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan bersama para sekutu sesuai dengan ketentuan dalam akta ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian maksud dan tujuannya, persekutuan ini didirikan dengan maksud untuk melakukan kegiatan usaha di bidang tekstil dan produk tekstil guna turut berperan dalam pengembangan industri dan perdagangan hasil tekstil di dalam maupun di luar negeri, Bu. Kemudian untuk modalnya, modal persekutuan komanditer ini ditetapkan sebesar 100 juta rupiah yang seluruhnya merupakan setoran dari sekutu komanditer Persekutu Pasir kepada persekutuan. Kemudian untuk selanjutnya bisa dicek untuk tingkat dan rekening apakah sudah sesuai. Sudah sesuai, Ibu? Ini sudah sesuai. Baik, karena akta ini sudah disepakati, kemudian silakan Bu Inka, Bu Bini, dan Mbak Elva untuk menyaksikan bahwa akta ini telah saya legalisasi. Alhamdulillah. Terima kasih Bu, ini akan sudah jadi, bisa dibawa. Kemudian ini untuk persyaratannya. Terima kasih, Ibu. Dicek terlebih dahulu apakah ada yang tinggal atau ada yang kurang sebelum meninggalkan. Sudah lengkap semua ya? Oke, terima kasih Ibu. Setelah ini bisa mendatangi kantor kelurahan untuk meminta surat keterangan domisili usaha ya Bu ya. Setelah itu kembali lagi ke sini untuk penerbitan SKT. Oh begitu, Ibu. Oke, terima kasih, Ibu, atas datangnya. Terima kasih. Semoga sukses ya Bu. Setelah mendapatkan akta pendirian CV Mandiri Sejahtera, maka sekutu akan mendatangi kantor kelurahan untuk melakukan permohonan surat keterangan domisili. Selamat pagi, Bu Emma. Selamat pagi. Kemudian dengan Ibu siapa? Kenapa saya Inka dari saya Ibu Hening. Baik, untuk Bu Inka dan Ibu Ning ada yang bisa saya bantu? Ya, jadi begini, Ibu. Jadi kita, saya, Ibu Hening dan Ibu Inka sebagai rekan kerja yang mendirikan sebuah CV. Dan kami sudah mengajukannya ke notaris untuk pendirian, untuk meminta akta pendirian. Dan selanjutnya kita membutuhkan SKDU, Ibu, atau surat keterangan domisili usaha. Baik, SKDU ya. Sebetulnya kalau membuat SKDU ada beberapa persyaratan Bu yang harus dibawa. Di antaranya itu ada KTP, lalu KTP dari Bu Inka dan Bu Min sendiri, ada surat pengantar RW, surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tempat usaha, lalu fotokopi lokasi usaha, serta perjanjian pendirian CV. Apakah sudah dibawa semuanya Bu?
Sudah Ibu, di dalam Saya cek terlebih dahulu ya Bu. Iya. Dari surat-suratnya sudah lengkap, saya buatkan terlebih dahulu. Ditunggu ya Bu. Oh iya Ibu. Berapa lama ini? Sebentar. Oh, Karena ini hari ini sebentar nggak ada antrian Bu. wow, lagi sepi ya Bu? Iya, ibunya beruntung banget kesini hari ini ya. Iya. Ditunggu ya Bu. Iya, baik Bu. Bu Inka dan Bu Ning, ini SKDU-nya sudah jadi, silakan dicek kembali. Kalau sudah dicek nanti akan saya stempel dan saya tanda tangan. Cepat ya Bu, sudah Bu. Baik, sudah ini semua ya Bu. Baik, akan saya cat dan saya tanda tangan. Baik Bu Inka dan Bu Ning, ini SKDU-nya sudah jadi. Ada yang bisa saya bantu kembali Bu? Sudah Ibu. Sudah. Ini dokumennya saya kembali lagi. Terima kasih Bu Inka dan Bu Ning. Semoga CV-nya sukses ya Bu. Amin, sudah deh Ibu. Sudah Ibu. Terima kasih ya Bu. Setelah mendapatkan SKDU dari kantor kelurahan, sekutu aktif dan juga sekutu pasif akan mendatangi kantor notaris untuk permohonan surat keterangan terdaftar dengan membawa dokumen persyaratan meliputi KTP, NPWP pribadi, akta pendirian CV dan juga SKDU. Selamat siang Bu. Sebelumnya ada yang bisa saya bagi Bu, itu data jadi masuk ke dalam tarif ini ingin meminta bantuan terkait penerbitan SKD atau surat keterangan terdaftar untuk studi mandiri sejahtera. Untuk pembuatan SKD sendiri itu sama saya ya Bu, sebagai staf notaris dari izin. Untuk SKD sendiri itu membutuhkan KTP, NPWP, akta CP dan SKDU. Apakah semuanya sudah dibawa berkasnya Ibu? Sudah Ibu, di dalam ini ya Bu. Oke, saya izin untuk memeriksa terlebih dahulu. Itu mampus ya Pak. Oke. Untuk NPWP, tempat ini sudah lengkap ya Ibu. Berikutnya, oke. Karena semuanya sudah lengkap, jadi nanti saya akan lanjutkan untuk proses selanjutnya yaitu pendaftaran CP melalui ahli online. Jadi ini Bu, untuk pendaftarannya sendiri itu di web ahli.go.id. Nah, sebelum saya masuk ke pendaftaran CP, nanti saya akan menjelaskan sedikit perihal langkah-langkah untuk pendaftaran CP mulai dari pengajuan nama CP, pendaftaran CP, dan pengunduhan SKP. Nanti silakan bisa lihat layar di sebelah saya, nanti akan saya jelaskan warna ini. Untuk yang pertama itu langkah-langkah pendaftaran nama CP ya Bu. Di sini tuh bisa membuka di web ahli.go.id pada browser. Lalu kemudian bisa mengklik menu sabu atau sistem informasi administrasi usaha. Nanti selanjutnya akan masuk ke menu login. Untuk login sendiri itu hanya notaris yang bisa login ya Ibu. Nanti setelah itu memasukkan username dan password. Setelah itu bisa klik tombol masuk. Nanti akan ditunjukkan ke halaman beranda seperti ini. Setelah itu setelah pengguna selesai melakukan login, nantinya pengguna dapat diarahkan pada halaman beranda aplikasi Ahlu, kemudian klik menu persekutuan Kemendikbud CV. Lalu setelah itu klik pengajuan nama. Setelah itu akan muncul menu daftar pengajuan nama CV dan pengajuan nama CV, lalu daftar pengajuan nama CV dan pengajuan nama CV, lalu pilih menu pengajuan CV.
Oke, selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini Ibu, form pengajuan nama JP ini. Nanti setelah memastikan data yang tampil adalah data yang benar, nanti setelah itu bisa klik tombol cari. Nah, setelah itu sistem akan melakukan pengecekan ketersediaan nama dan menampilkan list nama yang mirip seperti itu. Sebelumnya apakah JP Mandiri Sejahtera sudah dicek itu untuk namanya? Sudah ya Ibu? Berarti kalau itu nanti tinggal disetujui seperti itu ya Ibu. Nanti selanjutnya itu klik mengajukan nama. Jika sudah yakin dengan data yang ditampilkan dalam Ratinjo, maka klik ajukan nama untuk menyelesaikan pengajuan nama JP. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti gambar ini sebagai tanda bahwa proses pengajuan telah berhasil. Selanjutnya pendaftaran JP baru ke beranda Persekutuan Komandidat atau JP, lalu kemudian klik pendaftaran JP. Setelah itu pemohon akan masuk ke halaman form pendaftaran seperti ini. Nanti selanjutnya memasukkan nomor pengajuan nama sebelumnya itu. Setelah itu klik lanjutkan akan muncul pada pop-up konfirmasi untuk nama yang diinputkan. Setelah itu bisa centang untuk melanjutkan pada checkbox ini, kemudian klik lanjut untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Oke, selanjutnya ini bisa mengisi halaman form pendaftaran JP, itu meliputi data JP, kegiatan usaha, alamat JP, NPWP JP, akta notaris, modal, pendiri, pengurus, dan pemilik manfaat JP. Oke, selanjutnya setelah semua sudah diisi, nanti bisa klik lanjut dan akan muncul pop-up notifikasi seperti gambar di bawah ini. Lalu bisa isi pop-up form notifikasi tersebut. Lalu setelah itu klik checkbox semua pernyataan lanjut centang untuk menyetujui. Setelah itu akan tampil pop-up form Ratinjo. Nah, setelah itu pemohon melakukan pengecekan dari data yang telah diinput, kemudian klik lanjut muncul pop-up notifikasi kembali seperti ini. Lalu bisa klik OK dan selanjutnya pemohon akan diarahkan ke halaman daftar transaksi JP. Setelah itu melakukan konfirmasi terlebih dahulu agar pemohon dapat mengunduh surat keterangan terdaftar. Nanti klik dan kemudian pemohon akan diharapkan menuju halaman Ratinjo. Setelah itu bisa mengisi atau mengunggah akta pendaftaran JP untuk mengunggah akta pendaftaran JP. Setelah itu klik checkbox konfirmasi lalu klik konfirmasi. Setelah itu akan muncul pop-up notifikasi seperti ini dan bisa klik lanjut, kemudian akan tampil notifikasi seperti gambar di bawah ini. Jadi tandanya sudah berhasil. Nah, selanjutnya ini untuk mengunduh SKT ya Ibu. Yang pertama itu ke daftar transaksi JP, lalu akan memasuki halaman daftar transaksi JP. Setelah itu pada tampilan daftar transaksi JP bisa klik surat keterangan terdaftar. Setelah itu bisa mengunduh dan akan diharapkan pada tampilan surat keterangan terdaftar. Kalau itu saya izin untuk mengisi untuk pendaftaran JP-nya Ibu terlebih dahulu ya Ibu. Silakan Ibu. Ini udah untuk mengunggah akta JP Mandiri Sejahtera. Jadi sudah saya kirim ke Kementerian, jadi tinggal menunggu penerbitan SKP-nya. Kira-kira untuk proses konfirmasinya sudah mau? Untuk proses konfirmasinya sendiri itu membutuhkan 1-2 hari kerja ya Ibu. Nantinya kalau setelah sudah diberikan itu nanti bisa langsung di print hard copy. Nanti saya bantu untuk printkan hard copy-nya seperti itu. Jadi kita harus menunggu. Iya betul Bu. Nanti bisa datang lagi lusa di jam 3 sore biar bisa saya pastikan untuk sudah selesai untuk print hard copy SKP-nya dan saya pastikan semua berkas sudah lengkap. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Ini tinggal Ibu. Itu aja. Oke. Saya jadi tidak menunggu penerbitan SKP saja. Terima kasih Ibu. Iya, sama. Iya.
2 hari kemudian. Selamat sore. Ketemu lagi. Silakan duduk dulu. Untuk SKP-nya sudah selesai saya print ya Ibu. Bentar ya Ibu, saya ambilkan dulu. Ini sudah selesai pendaftaran CV Mandiri Sejahtera. Bukan tanggal 10 terlebih dahulu. Ini untuk suratnya bisa dicatat terlebih dahulu. Sudah betul semua ya Bu? Sudah. Terima kasih Pak. Ini bisa dibawa Ibu. Oh, dibawa ya Ibu. Sebentar ya Ibu, kita siapkan waktunya. Dan Ibu, iya di jalan harus Dijaga sebaik mungkin karena itu adalah sebuah legalitas, berkas legalitas untuk perusahaan seperti itu. Oke, makasih ya Ibu ya. Hati-hati di jalan ya Ibu ya. Terima kasih Ibu. Terima kasih sama-sama. Ya. Setelah mendapatkan SKT CV Mandiri Sejahtera, Sekutu Aktif dan juga Sekutu Pasif mendatangi kantor pelayanan pajak atau KPP untuk melakukan permohonan NPWP badan usaha dengan membawa dokumen persyaratan meliputi yang pertama, salinan SKT dari Kemenkumham sebagai bukti pendirian CV. Yang kedua, KTP penanggung jawab atau direktur utama. Yang ketiga, jika tersedia surat keterangan domisili usaha. Sebelumnya perkenalkan saya Eka dan ini nama saya Juni. Jadi kami bermaksud untuk mendaftarkan NPWP untuk CV kami yang bergerak di bidang tekstil dengan nama CV Mandiri Sejahtera. Oh iya, untuk membuat NPWP aplikasi Ibu perlu mengisi formulir terlebih dahulu. Kan mengambilkan beberapa dokumen. Untuk dokumennya sendiri apa ya? Untuk dokumen sendiri itu ada salinan SKT dari Kemenkumham, selanjutnya ada KTP, terus yang kedua ada SKPU atau surat keterangan daerah. Sudah Sudah Ibu. kan? Oh ya. Ini sebelumnya diisi lebih jauh ya Bu. Ada bosan ya? Ada. Saya cek di sini. Ini yang pertama diisi identitas perusahaan, terus yang kedua itu identitas Bentar ini. Ini untuk Sekutu Aktif ya Ibu? iya, identitas perusahaan. Ini untuk formulirnya dicek dulu. Untuk data-datanya sudah lengkap, saya masukin ke sistem dulu ya Bu. Baik, ini nanti kalau udah verifikasi, nanti kartu NPWP fisiknya akan dikirim ke alamat usaha Ibu dalam waktu 14 hari kerja. Nanti Ibu juga perlu mendaftarkan NPWP-nya secara digital di web Cortex. Ini saya tunjukin langkah-langkahnya. Ini yang pertama, kita membuka webnya di Cortex, akses web Cortex. Selanjutnya diklik ini daftar di sini. Untuk yang kedua, pilih jenis wajib pajak, dipilih yang bagian sebagai jenis wajib pajak. Untuk selanjutnya, pilih bentuk badan usaha yang sesuai. Nah, itu kan ingin membuatkan CV ya, pilih yang CV. Nah, selanjutnya tentang opsi permohonan disampaikan oleh perwakilan wajib pajak dan isi NIK dari perwakilan. Ini biasanya diisi oleh direktur. Selanjutnya klik lanjut. Selanjutnya ini isi informasi penting seperti
nomor dan tanggal SK pengesahan Kemenkumham, selanjutnya ada nama perusahaan sesuai akta pendirian, selanjutnya ada jenis perusahaan atau modal usaha. Selanjutnya memasukin email resmi perusahaan, nomor HP aktif, dan melakukan verifikasi melalui kode OTP. Selanjutnya ada klik tambahkan penanggung jawab atau PIC dan isi kata orang yang bertanggung jawab atas urusan pajak. Ini selanjutnya isi juga perusahaan memiliki afiliasi dengan entitas lain, misalnya induk atau perusahaan, jika tidak optional. Selanjutnya, pastikan klasifikasi lapangan usaha atau KLU utama dan tambahan sudah sesuai dengan yang ada di akta pendirian. Nah, ini penting untuk menentukan kewajiban perpajakan. Selanjutnya ini masukkan jumlah karyawan, estimasi omset tahunan, metode pembukuan, dan periode tahun buku. Selanjutnya klik lanjut. Nah, untuk selanjutnya ini lengkapi detail alamat seperti provinsi, kota atau kabupaten, kecamatan, dan desa. Ini selanjutnya ubah dokumen pendukungnya yang tadi itu saya lampirkan itu ada SK Kemenkumham sama akte pendirian. Selanjutnya centang pernyataan kebenaran data lalu klik ajukan permohonan. Selanjutnya setelah disetujui nanti Ibu menerima kartu NPWP melalui email serta SKP resmi. Jika nanti kalau NPWP tidak masuk ke email Ibu, NPWP sudah dicek di sistem Cortex dengan cara masuk ke akun Cortex PIC atau person engage. Terus lakukan impersonate ke akun Cortex Badan. Selanjutnya Ibu bisa mengecek NPWP di menu dokumen saya. Sangat jelas sekali ya Bu, terima kasih. Jadi nanti tidak perlu ke kantor konsultasi. Tidak. Tinggal mengisi yang di online saja. Iya. Iya. Nanti juga dapat ilmu-ilmunya. Terima kasih banyak. Iya kan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Setelah mendapatkan NPWP CV Mandiri Sejahtera, Sekutu Aktif dan juga Sekutu Pasif melanjutkan proses ke Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk mengajukan permohonan penerbitan nomor induk berusaha atau NIB. Dalam tahap ini, mereka membawa dokumen persyaratan yang meliputi NPWP perusahaan, akta pendirian CV, surat keterangan domisili usaha, dan KTP para sekutu. Selamat pagi Pak. Selamat siang, saya tidak Mas Marik, saya di sini ada yang sudah saya bantu. Oke, jadi begini Pak, saya Ibu Huning dan rekan saya Ibu Inka ini mendirikan sebuah CV Pak. Jadi kita sudah mendirikan CV bernama Mandiri Sejahtera dan kami sudah mengajukan akta pendirian, SKT, SKDU dan lain sebagainya, dan langkah lainnya kita membutuhkan NIB Pak. Boleh saya lihat dulu dokumennya? Ya Bu. Jadi loh Pak. Untuk KTP dan surat domisilinya udah ada Bu? Sudah. Oh, sudah. Nanti kalau saya boleh tahu, usahanya berada di bidang apa ya? Untuk CV Mandiri Sejahtera berada di bidang tekstil. Oh iya. Jadi untuk mengisi formulir yang sebenar, Oh iya Pak. ini cek pokoknya. Oh gitu Pak. Oh pagi. Sudah Bapak. Baik, saya akan menjelaskan tentang konsep OSS. Langkah-langkah pembuatan
nomor induk berusaha pada website OSS. Pastikan Anda telah memiliki hak akses berupa username, password yang telah dikirim per email dan berlaku pada pendaftaran. Yang lalu kunjungi website oss.go.id. Pilih masuk. Masukkan username dan password, lalu klik tombol masuk. Klik menu perizinan berusaha dan pilih permohonan baru. Lalu langkah yang ke-6, lengkapi data pelaku usaha seperti nomor induk kependudukan, nomor telepon, alamat KTP, BPJS pekerjaan, BPJS kesehatan. Lalu klik tombol simpan data, lalu klik tombol tambah bidang usaha. Langkah berikutnya, lengkapi data bidang usaha. Klik bidang usaha. Di sini kita bisa memilih bidang usaha apa yang nantinya kita jalankan dan kode KBLI-nya. Lalu klik tombol simpan. Langkah selanjutnya, lengkapi data detail bidang usaha. Nama usahanya, luas lahan, terletak di kabupaten mana, kelurahan mana, serta kode posnya, dan usahanya berjalan di bidang apa. Klik validasi resiko. Langkah berikutnya, lengkapi data detail bidang usaha. Lokasi daratan seperti luas tanah, kelurahannya di mana, kode pos di mana, lengkapi detail bidang usaha. Jika jenis perizinan lokasi hutan yang dibutuhkan, konvensi kawasan, apakah Anda memiliki surat rekomendasi dari gubernur jika mendirikan usaha di hutan. Terus langkah selanjutnya, lengkapi data detail bidang usaha jika kamu mendirikan bidang usaha di tahun. Lokasi kegiatan usahanya, luas panjang perairan yang diperlukan, kedalaman lokasi, dan rencana luas pembangunan. Apakah perusahaan melakukan reklamasi laut atau tidak? Terus langkah berikutnya, lengkapi data bidang usaha lokasi laut. Apakah sudah memiliki perizinan berusaha yang masih berlaku dan diterbitkan sebelum implementasi OSS? Kenapa? Kita nggak buru-buru kok, santai aja Pak. Implementasi OSS berbagi resiko. Dan kedua, jangka waktu perkiraan beroperasi atau berproduksi. Yang ketiga, deskripsi kegiatan usaha. Yang keempat, jumlah tenaga kerja. Lalu bisa klik tombol tambah produk jasa. Yang ke-9, lengkapi data produk atau jasa. Jenis produknya, kapasitas per tahun, satuan kapasitas. Lalu klik tombol simpan. Terus yang 9B, lengkapi data produk atau jasa seperti jenis produk atau jasa, kapasitas per tahunnya juga, satuan kapasitas, apakah Anda sudah memiliki sertifikat SRI? Jika ya, nomornya bisa dicantumkan. Apakah Anda sudah memiliki sertifikat halal? Jika ya, ini si nomor sertifikat halal, tanggal terbit dan tanggal berakhir. Lalu klik simpan. Langkah yang ke-10, periksa daftar produk atau jasa. Sistem akan menampilkan kapasitas satuan jenis produksi. Klik tombol selesai. Langkah yang ke-11, periksa daftar usaha. Sistem akan menampilkan data seperti bidang usaha, KBLI-nya, seperti Bali dan Mbak Inka, berarti kode KBLI-nya 14111 karena konveksi ya Mbak. Oh iya. Oke, terus lokasi usahanya di Prof Sudarta,
Terus yang ketiga, data usaha, cuma tenaga kerjanya. Dan modal usahanya 1 juta ya Mbak. Iya. Oke, klik tombol selanjutnya. Periksa daftar kegiatan dan kegiatan usaha. KPL-nya, orientasi 1411, lokasi usahanya, prosedur data usaha, skala usaha, tingkat resikonya, pernyataan mandiri, status. Klik tombol proses perizinan berusaha. Untuk UMKM dengan resiko rendah lanjut ke langkah 14. Untuk perizinan UMKM dengan resiko menengah lanjut ke langkah 13. Periksa dan lengkapi dokumen persetujuan lingkungan KBLI bidang usaha. Sistem akan menampilkan pertanyaan konfirmasi apakah sudah memiliki dokumen persetujuan lingkungan atas kegiatan ini. A. Jika pilih sudah, lanjutkan ke langkah 13A untuk memilih jenis dokumen persetujuan lingkungan yang dimiliki. B. Jika pilih belum, lanjut ke langkah 13 untuk lengkapi formulir parameter kewajiban persetujuan lingkungan sesuai dengan kondisi pada kegiatan usaha terpilih. Klik tombol lanjut. Jika pilih sudah, akan muncul pilihan jenis dokumen persetujuan lingkungan yang dimiliki. Klik tombol lanjut untuk ke langkah selanjutnya, langkah 14 tanpa melalui proses pemilihan parameter. Jika pilih belum, sistem akan menampilkan konfirmasi pilih jenis usaha atau kegiatan yang harus Anda pilih berdasarkan KBLI. Klik tombol lanjut. Jika belum memiliki dokumen persetujuan lingkungan, maka data yang harus Anda lengkapi seperti parameter lingkungan, uraian usaha, lalu klik tombol lanjut. Langkah 14, pahami dan cetak pernyataan mandiri. Sistem akan menampilkan berbagai macam pernyataan mandiri sesuai dengan data dan informasi yang tersimpan. Seperti pernyataan mandiri K3L, kesediaan memenuhi standar usaha, risiko tinggi, SPPL, dan lain-lain. Baca, pahami, dan klik text box masing-masing pernyataan mandiri. Klik lanjut. Untuk perizinan tunggal dan pada KBLI tertentu yang membutuhkan standar nasional Indonesia sertifikasi halal, sistem akan menampilkan pernyataan mandiri terkait hal tersebut. Khusus untuk perizinan yang membutuhkan komitmen lingkungan hidup, sistem akan menampilkan pernyataan terkait lingkungan hidup. Lanjut. Langkah 15, periksa draft perizinan berusaha. Sistem akan menampilkan draft NIB, lalu klik kotak tentang, lalu klik tombol terbitkan perizinan berusaha. Langkah 16, perizinan berusaha telah terbit. Ini contoh yang telah terbit tapi yang resikonya rendah. Bisa dilihat ini. Terus ini contoh perizinan berusaha telah terbit, resiko menengah rendah. Terus yang ini contoh perizinan berusaha telah terbit, contoh cetakan nomor hidup berusaha. Jadi bagi Ibu Benih dan Ibu Mika, apakah ada lain yang ingin ditanyakan? Cukup panjang ya Pak ya? Iya. Oh iya, sudah Pak, sudah Pak. Terima kasih ya Pak ya. Belum terbit. Oh belum terbit. Mana Pak? Untuk pembuatannya benar aja Mbak, paling cuma 5 sampai 10 menit. Oh itu bilang Pak, saya nggak tahu. Ini di sana Mbak, tak ambil sih. Oh iya mau. Maaf ya Pak ya. Dia baru pakai. Ya mau. Nah, ini Mbak, habis di-print. Ini Pak. Iya. Ini ya. Ya. Gimana Pak? Saya pilih begini Pak. Oh ya, dari kemarin ya Pak ya. Dari ya Pak ya. Iya. Terima kasih ya Pak ya. Karena kecil dulu ya. Saya tujuh tahap ini permohonan berita negara di notaris. Jadi setelah mendapatkan nomor induk berusaha atau NIB CV Mandiri Sejahtera, sekutu aktif dan juga sekutu pasif akan kembali mendatangi kantor notaris untuk mengajukan permohonan berita negara Republik Indonesia. Dalam proses ini, mereka membawa dokumen persyaratan yang meliputi salinan akta pendirian CV, NIB, KTP para pelaku, serta surat keterangan domisili usaha. Selamat datang Bu Inka, Bu Bening ketemu lagi. Aduh, ketemu lagi ya Bu. Silakan duduk Ibu. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Jadi begini Ibu, kemarin CV Mandiri yang telah kami cetakkan seperti yang disahkan
dengan Bu Ingrid selaku notaris terkait penerbitan berita negara. Oh iya Ibu, boleh lihat sebentar ya Bu ya. Pertanyaan kemarin juga sudah dibawa ya Ibu? Sudah semua Ibu. Sudah. Ini penelitiannya. Oke Ibu ya. Oke Ibu. Nah Ibu, untuk penerbitan berita negara ini kan sekarang menggunakan website Ibu. Jadi di website berita-negara.go.id. Nah nantinya ini akan dipungut biaya Ibu dari websitenya sendiri. Apa sih Ibu? Baik, setelah ini saya jelaskan Ibu di slide. Jika kurang terlihat bisa geser ya. Jadi setelah kita masuk ke website berita-negara.go.id, kita akan klik menu pengajuan BN TBM lalu login. Setelah itu pilih menu pengajuan lanjut dan pilih pengajuan baru. Karena kan CV Mandiri Sejahtera ini kan masih baru ya Ibu ya. Setelah itu menginput data notaris. Jadi ini data dari saya Ibu. Kemudian ini kan sudah login atas nama notaris saya. Kemudian klik permohonan baru di sebelah sini. Selanjutnya memasukkan data informasi secara umum Ibu. Ada sebentar Ibu, saya tidak terlihat. Ya ini ada nama notaris, ya ada nama notaris, kemudian jenis bakum, jenis transaksi, jenis badan hukum. Nah, di jenis badan hukum ini ada persekutuan pemandita. Kemudian ini nomor SK. Setelah itu ini kan ada bukti pembayaran ya Bu ya. Kelihatan nggak? Terlihat Ibu ya. Nah ini dilewati aja dulu ya. Kemudian ini kan di bawahnya nih ada tampilan seperti ini. Ini ada formulir mengenai alamat pengiriman nantinya SHT itu akan dikirim kemana. Sudah dimasukkan semuanya. Kemudian, nah ini nanti akan tampil pembayaran Ibu. Di sini ada nomor virtual account-nya, nanti bisa dibayar melalui bank, ATM atau e-bankingnya. Apa? Kemudian setelah dilakukan pembayaran, nantinya di tampilan displaynya ini kelihatan apa saya? Bentar. Oh iya, ini sudah siap proses Ibu. Nah nanti tinggal ditunggu kurang lebih 2 minggu, ya 14 hari kerja Ibu. Nanti akan terbit bahwa pengumuman CV Mandiri Sejahtera ini sudah dipublikasikan secara umum. Ini untuk berita negara dari CV Mandiri Sejahtera ini sudah terpublikasi Ibu secara umum, sudah sah di mata negara Ibu ya. Alhamdulillah, terima kasih Ibu. Ya Ibu, ini silahkan dibawa. Kemudian ini untuk syarat-syaratnya Ibu ya. Untuk disimpannya Ibu ya. Ini sudah selesai. Iya sudah selesai Ibu. Jadi CV Mandiri Sejahtera sudah resmi di mata hukum. Sudah dipublikasikan ke masyarakat bahwa ada CV baru dari CV Mandiri Sejahtera. Apakah ada yang bisa saya bantu lagi Bu? Sudah cukup ya. Terima kasih Ibu ya. Semoga perusahaan sukses ya Ibu. Terima kasih Bu. Ya. Ya. Semuanya, pendirian CV Mandiri Sejahtera berawal dari kesepakatan antara sekutu aktif dan juga sekutu pasif yang dituangkan dalam akta pendirian oleh notaris. Prosesnya dilanjutkan dengan pengurusan dokumen legal seperti SKDU, SKT, NPWP, dan juga NIP hingga akhirnya diumumkan secara resmi melalui Berita Negara Republik Indonesia. Oke. Sekian dari kelompok 2 atas dijalankannya simulasi pendirian CV. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.